Baik, teman-teman, selamat petang semuanya. Selamat sore ya, teman-teman. Satu lagi satu lagi percakapan saya dengan teman-teman ya, non Muslim mengenai Al-Quran, apakah kitab suci atau bukan ya, teman-teman. Dan teman-teman sendiri yang akan menilai semua pernyataan-pernyataan antara saya dengan teman-teman seberang. Bagaimana mereka menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Namun mereka ini nggak bisa menjawab. Malah mereka ini selalunya mengorek-ngorek di dalam kitab kita. Apabila kitab mereka itu ditanyakan dan kitabnya itu tidak mempunyai kemampuan jawaban, maka mereka langsung mengoreksi di kitab kita. Ya, teman-teman. Oke, lanjut kita dengerin aja ya. Topik kita adalah Al-Quran, kitab sucinya Islam. Ayo, silakan. Dicari. Bahlul, kamu tidak mengerti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab itu? Kitabmu itu ditulis oleh manusia yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu ditulis oleh manusia. Lukas saja mengatakan itu dari bukuku yang pertama. Hai Theophilus, dari bukuku yang pertama yang kutulis kepadamu, aku bercerita tentang kisah Yesus. Itu buku yang ditulis oleh Lukas. Lukas itu hanya seorang jurnalis. Kamu jadikan bukunya sebagai kitabmu, maka kitabmu yang bahlul. Oke, Pak Usman, Anda mengatakan seperti itu adalah penelitianmu. Ya, dan kami pun tidak membantah atas pernyataanmu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kitabmu. Kamu mengatakan bahwa kitabmu itu jatuh dari langit. Nah, sekarang saya pengen bahas dengan kitabmu yang kononnya itu kitab suci. Gimana Pak Usman? Anda sedia? Kalau sudah sedia ya mari kita lanjutin. Sebelum kita lanjut, Anda baca dulu ya. Baca di surat 53 ayat 3 sampai yang kelima. Surat 6 ayat 106. Apakah benar Al-Quran itu firman kitab suci? Surat 53 ayat 3 sampai 5, surat 6 ayat 106. Silakan dibacakan. Setelah itu, baru saya akan tanggapi Anda. Oke, Pak Usman. Firman Tuhan itu datangnya dari atas. Di mana atasnya itu? Ya langit. Kita tidak tahu langit sampai di mana batasnya. Di mana Tuhan bersemayam. Tapi dari atas ke bawah, ke bumi. Bukan firman itu muncul dari bawah tanah. Makanya dikatakan firman itu datang dari langit. Disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Dengan melalui malaikat itu. Sama dengan nabi-nabi Israel lainnya, mereka menerima firman Tuhan. Bahkan Nabi Yakub, Yeremia, Habakuk, Yesaya berkata, firman Tuhan telah datang kepadaku. Datang bagaimana? Apa datang dari Hong Kong? Itu penyampaian mereka, karena firman itu datang kepadanya. Sama dengan penyampaian Nabi Muhammad, firman itu datang dari langit. Karena tidak mungkin malaikat itu datang dari bawah tanah. Oke, coy? Baik Pak Usman, terima kasih atas pemaparan yang konyol dan bego di sini. Saya langsung mengomentari Anda dengan dalam kekerasan, karena pernyataan-pernyataanmu di sini seperti konyol dan tikus yang mengomentari dari pertanyaan saya. Mengapa? Anda tadi menyatakan bahwa para nabi menyembah kepada firman Tuhan. Coba tunjukkan ayatnya. Siapa yang menyembah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba cari di dalam Alkitab kapan malaikat Jibril atau Gabriel memberikan kitab para nabi. Coba. Tidak usah. Yang kedua, coba tunjukkan data atau dalilnya yang mengatakan bahwa
semua kitab itu datangnya dari langit? Silakan. Kapan saya bilang Nabi itu menyewa firman Tuhan? Kapan? Buka friend saya, ya. Tidak ada itu. Kalau kamu mau tahu bahwa malaikat nabi-nabi itu menerima firman dari malaikat, kamu baca kisah para rasul sampai selesai. Perikop 1 sampai perikop selesai baca semua. Gak usah saya tunjukkan, karena kamu enak saja saya tunjukkan kamu ayat itu kan. Makanya itu kita mau baca dari awal sampai selesai, itu pekerjaan rumah bagi kamu. Oke coy. Di dalam Alkitab tidak ada pernyataan seperti omongan konyolmu ini. Di dalam Al-Quran seperti yang saya sudah ketik tadi di surat 53 3-5 surat 106 itu sangat jelas bahwa Al-Quranmu itu diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, di mana Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hiro. Mengerti sampai di sini? Setelah Al-Quran itu diterima oleh Muhammad, maka Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada pengikutnya atau umatnya. Makanya Al-Quran itu dikatakan bahwa Al-Quran itu datang dari baginda Muhammad. Surat 69 ayat yang ke-40. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran itu kitab suci? Jikalau Al-Quran itu kitab suci, mengapa Al-Quran itu disebut atau dinamakan kitab-kitab binatang? Apakah ini yang disebut kitab suci, Pak Usman? Mustahil. Sebuah kitab suci dinamakan dengan kitab-kitab binatang. Mustahil. Apakah ini yang disebut dengan kitab suci? Dinamakan kepada binatang-binatang. Coba dijelaskan Pak Usman. Kamu baca kisah para rasul dari perikop 1 sampai terakhir. Kamu baca dengan teliti di mana pernyataan Petrus atau Lukas menulis sudah dari dulu nabi-nabi kita menerima firman dari malaikat, firman Tuhan melalui perantaraan malaikat. Maka sekarang Yesus itulah firman yang disampaikan dari mulutnya. Coba kamu buka itu, baca itu. Perikop 1 sampai terakhir. Enak-enak saja saya tunjukkan kamu coy. Saya capek baca kitabmu. Oke coy. Kamu tidak nyambung Pak Usman. Pertanyaan saya adalah kitabmu. Bukan Anda menjawab memakai kitab orang lain. Kalau ditanya dengan kitabmu, apakah di kitabmu tidak dapat menjawab pertanyaan dari kitabmu? Kalau Anda diskusi, biar yang nyambung. Di mana ada pertanyaan, di situ ada jawabannya. Bukan mengoreksi ke kitab yang lain. Ya memang Nabi Muhammad menerima firman Tuhan melalui perantaraan Jibril. Itu kami aku itu. Selain firman Tuhan yang diterimanya langsung dari Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Makanya saya tanyakan kepada kamu, cari dalam kisah para rasul itu di mana di situ tertulis sudah dari dulu nabi-nabi mendapatkan firman Tuhan melalui perantaraan malaikat, dan sekarang firman itu datang langsung dari mulut Yesus. Coba kamu baca itu, ada itu tertulis dalam kisah rasul. Tidak usah saya tunjukkan di mana, karena kalau saya tunjukkan di mana kamu enak saja. Saya capek baca kitabmu sampai malam-malaman, capek pulang kerja baca kitabmu. Oke coy. Baik Pak Usman, saya hormati semua pernyataanmu. Walaupun Anda itu tidak nyambung dari pernyataan-pernyataan saya, namun saya hormati pernyataan-pernyataanmu yang konyol ya. Ketika Musa menerima firman Tuhan 10 hukum di Gunung Sinai, Musa itu dipanggil naik ke Gunung Sinai. Nah, pertanyaan saya, ketika Muhammad menerima Al-Quran, apakah Muhammad ini dipanggil di Gua Hira? Kalau iya dipanggil, tunjukkan ayatnya. Silakan. Tidak usah bertanya-tanya Pak Usman.
Saya paling nggak suka kalau orang itu ditanya menjawabnya bertele-tele. Tunjukkan suratnya, surat berapa, ayat berapa Muhammad diperintahkan ke Gua Hira untuk menerima kitab tersebut. Silakan. Hanya satu nabi yang bertemu langsung dengan Tuhan, yaitu Nabi Musa. Nabi-nabi Israel lainnya tidak lagi bertemu Tuhan dengan seperti cara Musa. Makanya di dalam Ulangan 18:15, seorang nabi akan dibangkitkan seperti Musa, langsung menerima firman dari Tuhan. Nah, itulah siapa itu? Kamu sendiri yang bisa jawab. Oke? Nabi-nabi lainnya selain Musa tidak bertemu langsung dengan Tuhan, seperti ketika Nabi Musa menerima firman itu, 10 perintah Tuhan. Jadi di sini sudah disampaikan dalam kitab Mujizat Para Rasul, sudah dari dulu nabi-nabi kita menerima wahyu dan firman Tuhan dengan perantaraan malaikat. Itu ditulis oleh Lukas dalam kitabnya. Artinya nabi-nabi itu menerima firman Tuhan melalui perantaraan malaikat. Kecuali Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Makanya seorang nabi akan dibangkitkan seperti Musa yang juga menerima firman langsung dari Tuhan yang ditaruh di dalam mulutnya. Oke? Pertanyaan saya tidak kamu jawab, malah kamu bertele-tele ke sana ke sini, kemari ke sana, jempol sana, jempol sini. Pertanyaan saya adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab para nabi. Kalau di kitabmu itu ditanya, jawabannya di kitabmu. Bukan mengoreksi kitab yang lain karena nggak nyambung. Mengerti Anda Pak Usman? Kamu minta dalilnya, di mana dalilnya Tuhan memerintahkan Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di Gua Hira. Kalau ada perintahnya itu, berarti itu bukan firman yang pertama itu di dalam Gua Hira. Ada firman yang mendahului. Perintah Jibril kepada perintah Tuhan kepada Jibril untuk bertemu Nabi Muhammad. Seharusnya itu firman yang pertama. Karena Nabi Muhammad harus mengetahui bahwa Tuhan yang mengutus Jibril itu ke sana. Maka itu firman yang pertama. Tentu Tuhan berkata, "Wahai Muhammad, aku mengutus Jibril ke sana untuk bertemu dengan kamu." Itu firman yang pertama diterima. Tentu belum tentu ada Jibril, tapi antara Tuhan dan Nabi Muhammad. Oke, kamu sudah paham? Jadi yang diterima di Gua Hira itu adalah pertemuan Jibril dan Nabi Muhammad. Belum itu adalah firman yang pertama. Kalau ada firman yang mengatakan di mana dalilnya Jibril disuruh oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, itu artinya itu yang firman pertama, bukan dalam Gua Hira itu. Paham? Iya Pak Usman, saya minta ayatnya Pak. Karena Musa itu diperintahkan Tuhan naik ke Gunung Sinai, itu ada perintah. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya mau minta dalil kepada Anda, di mana di Al-Quran Muhammad dipanggil di Gua Hira untuk menerima firman Al-Quran. Silakan. Di antara nabi-nabi Israel, hanya Musa yang diperintahkan untuk bertemu Tuhan langsung dengannya, untuk menerima 10 perintah Tuhan. Nabi-nabi Israel lainnya tidak bertemu Tuhan dengan langsung. Oke? Ada yang melalui mimpi dan ada yang melalui perantaraan malaikat, sama dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi ada yang bertemu dengan Tuhan seperti Musa, berarti Ulangan 18:15 itu batal dengan sendirinya. Karena semua nabi-nabi bisa seperti Musa. Oke? Nabi-nabi lainnya menerima firman Tuhan itu tanpa ada perintah, "Hei kamu ke sana, saya akan memberikan kamu firman." "Hei Nabi Habakuk, kamu ke sana, saya akan memberikan kamu firman." "Hei Nabi Yesaya, kamu ke sana, saya akan memberikan firman." Tidak ada. Hanya Nabi Musa. Nabi-nabi lainnya menerima firman Tuhan sama seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Yesaya, Nabi Habakuk, Nabi Esra, nabi-nabi lainnya yang kalian anggap nabi itu, semua menerima firman Tuhan tidak seperti caranya Musa. "Hei datanglah ke bukit itu."
Kamu kan minta seperti seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Mana perintahnya Nabi Muhammad, hei datanglah ke Gua Hira. Nabi-Nabi Israel tidak sama menerima firman Tuhan itu yang dialami oleh Nabi Musa. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad seperti Nabi-Nabi Israel lainnya, menerima firman Tuhan dari perantaran malaikat dan mimpi-mimpinya. Oke coy. Kamu tadi mengomentari saya. Anda mau mengutip di Ulangan 18, 15 sampai 18. Anda mengutip ayat itu, Anda mencocok-melogikan bahwa nubuatan itu untuk Muhammad. Nah, kalau klaimmu itu untuk nabimu, mustahil Muhammad itu tidak ada persamaan antara Musa dengan Muhammad sesuai klaimmu. Pertanyaannya sangat gampang. Di mana ayat Al-Qur'an Muhammad itu disuruh pergi ke Gua Hira untuk menerima firman Tuhan melalui malaikat Jibril. Silakan. Pak Usman, tidak usah Anda bertele-tele menjawab pertanyaan saya. Karena Anda itu mengutip Ulangan 18, 15 sampai 18. Anda mencocokkan nubuatan itu ditujukan kepada nabimu. Nah, kalau itu Anda kutip sebagai nubuatan untuk nabimu, mustahil Muhammad itu berbeda dengan Musa. Cara mendapat kitab, cara bermukjizat dan lain-lain dan sebagainya. Tidak usah bertele-tele. Silakan Pak Usman, saya nunggu nih komentar Anda. Nabi yang bertemu muka langsung dengan Tuhan dan menerima firman Tuhan 10 perintahnya itu hanya Musa. Nabi-nabi lainnya bertemu Tuhan itu entah di mana. Apakah di dalam rumahnya, apakah di dalam tempat jemurannya, apakah di dalam tempat pertapaannya, apakah di dalam gua, seperti ini kan tidak diberitakan dalam itu dalam kitabmu. Cuma dikatakan firman Tuhan telah datang kepadaku. Cuma itu. Nabi Muhammad menerima firman Tuhan di dalam Gua Hira dan diutus Jibril. Itu kejadiannya tentu sama seperti nabi-nabi lainnya. Tapi Nabi Muhammad dikisahkan, dijabarkan bagaimana dia bertemu dengan malaikat di dalam Gua Hira. Sedangkan nabi-nabi lain yang menerima firman dari Tuhan tidak diketahui di mana mereka menerima firman. Apakah di dalam gua juga, apakah di dalam tempat jemuran, apakah di dalam kamarnya, atau dia lagi mandi, kan tidak ada. Cuma di situ tertulis Tuhan telah berfirman kepadaku. Di mana dia Tuhan berfirman kepada nabi-nabi Israel itu? Di tempat tidurnya, di kamar mandinya, di kamarnya, di mana? Entah kita tidak tahu karena tidak ada penjabarannya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima firman Tuhan pertama itu di dalam Gua Hira. Itu dijelaskan oleh hadis, bukan dalam Al-Quran itu. Oke, sedangkan nabi-nabi Israel tidak dijelaskan di mana mereka menerima firman Tuhan itu. Oke, coy. Pak Usman, bisakah Anda ini mengomentari saya dengan secara singkat? Anda menyamakan antara Musa dengan Muhammad dengan Musa. Jadi kita ambil standar kepada Musa, penerimaan Muhammad pasti setara dengan Musa. Malah Anda ini mengomentari bermacam-macam komentaranmu. Nabi-nabi lainnya tidak disebut bahwa semua nabi-nabi itu semisal dengan Musa. Tapi Anda jelas mengutip di Ulangan 18 ayat 18. Anda mencocokkan ayat itu untuk nabimu. Jadi kalau Anda mencocok-cocokkan itu untuk nabimu, pasti ada kesetaraan antara Musa dengan Muhammad. Pertanyaannya sangat gampang kok. Di mana di ayat di Al-Quran Muhammad diperintah ke Gua Hira bertemu dengan Jibril serta menerima firman Tuhan? Itu aja, sangat gampang. Oke, Pak Usman. Apakah Anda masih punya nyali untuk diskusi atau memang sudah angkat bendera gitu? Kalau udah angkat bendera,
Kasih tahu saya. Ya, Pak Usman. Nah, aku yang menanggapi ini ya. Tidak ada perintah Rasulullah untuk pergi ke Gua Hira. Ketika Rasulullah pergi ke Gua Hira, itu memang sudah kerjaannya sehari-hari, oleh karena beliau bingung, beliau resah melihat manusia-manusia di kalangan kaumnya menyembah berhala. Paham ya? Jadi dengan keresahan itu, maka Allah utus malaikat Jibril untuk menjadikan segala sesuatu firman-Nya untuk disampaikan kepada kaumnya, yakni bangsa Quraisy, agar bertakwa kepada Allah, meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Paham ya? Begini, kamu kan meminta dalil di mana ada perintah Tuhan kepada Jibril dan kepada Muhammad untuk datang ke Gua Hira. Itu kan kamu minta. Dan kamu katakan sama seperti Nabi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang kamu minta kan? Nah, saya sampaikan kepada kamu. Nabi-Nabi Israel itu, apakah dia mendapat perintah untuk datang ke suatu tempat untuk menerima firman Tuhan itu? Tidak kan? Nah, apa yang dialami oleh Nabi-Nabi Israel itu sama dengan apa yang dialami dan diterima oleh Nabi Muhammad. Karena satu-satunya Nabi yang mendapatkan perintah Tuhan untuk datang ke suatu tempat untuk bertemu Tuhan dan menerima firman-Nya itu hanya Nabi Musa. Oke? Di dalam Ulangan 18:15, Musa berkata di hadapan bangsa Israel, seorang Nabi akan dibangkitkan seperti aku. Seperti aku. Itu seperti bagaimana? Apakah menerima firman Tuhan seperti Musa menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan? Ataukah mempunyai mujizat-mujizat seperti apa dialami oleh Nabi Musa? Atau bagaimana? Apa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Mirip seperti Musa itu bagaimana? Kalau Anda katakan bahwa Ulangan 18:15 itu untuk Yesus, itu artinya Yesus di mata Nabi Musa itu hanya seorang nabi utusan Tuhan. Kenapa kalian tuhankan? Kalau Anda katakan Ulangan 18:15 itu untuk Yesus. Tentang dalil yang kamu minta kepada saya, di mana dalilnya Tuhan memerintahkan kepada Jibril dan Nabi Muhammad untuk datang bertemu di Gua Hira. Maka saya sampaikan kepada kamu, adakah perintah kepada Nabi-Nabi Israel itu untuk datang ke suatu tempat dan menerima firman dari Tuhan? Tidak ada kan? Oke coy. Baik. Mungkin karena Pak Usman ini gak muncul lagi, karena dia ini gak nyambung sama sekali dari pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya berdasarkan daripada Al-Quran, malah Pak Usman ini mengomentari saya dari kitab-kitab yang bukan dari Al-Quran. Ngemis-ngemis, Pak Usman ini mengomentari untuk mencocok-cocokologi aja. Ya. Yang ditanyakan adalah kitabnya, tapi ia menjawab atau mengomentari dari kitab yang lain. Berarti itu tidak nyambung. Walaupun itu adalah nyambung menurut dia, lalu ia mengutip menyamakan antara Musa dengan Muhammad. Kenapa antara Musa dengan Muhammad itu berbeda? Penerimaannya berbeda, apa segala macam, sangat berbeda. Ada beberapa perbedaan antara Muhammad dengan Musa. Contoh yang pertama, mukjizat yang dilakukan Musa semuanya diperlihatkan di depan mata manusia. Firaun juga melihat, umat Musa melihat, ya, semuanya melihat. Semua apa yang dilakukan Musa di depan mata mereka. Sementara Muhammad melakukan mukjizat itu gak pernah nyata. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad mempunyai mukjizat yaitu membelah matahari, bulan.
Coba kita menggunakan logika kita ya. Kalau bulan dibelah menjadi dua, masih bumi nggak sekarang? Kalau bulan yang terbelah, lalu yang menyaksikan hal itu siapa yang menyaksikannya? Ini beneran mukjizat atau dongeng? Begini Pak Usman, Anda harus sinkron dari topik yang kita bahas, ya. Dari atas, winmu di atas, Anda mengutip ayat itu serta Anda mencocokkan ayat itu berbicara atau ditujukan kepada Muhammad. Nah, kalau ayat itu ditujukan kepada Muhammad, mengapa antara Musa dengan Muhammad itu cara-cara hidup mereka itu berbeda? Penerimaan firman Tuhan, mukjizat dan lain-lain dan sebagainya, tidak ada kemiripan. Nah, kalau menurut Anda itu cocok untuk Muhammad. Nah, kalau cocok untuk Muhammad menurutmu, nah sekarang saya mau tanya, di mana di Al-Quran Muhammad diperintah pergi ke Gua Hira untuk bertemu dengan Jibril dan menerima firman Tuhan? Nah, memangnya yang mirip dengan Nabi Musa itu siapa? Padahal nubuatan itu bercerita tentang sama dengan Nabi Musa, kan begitu? Apakah Yesus menurut Anda mirip? Dia tambah jauh lah, gak ada apa-apanya Yesus itu, gitu. Gimana miripnya, gitu? Sudah, kau denganku saja itu sudah kutanggapi, ya. Kita secara singkat-singkat saja, dah. Yuk kita main cepat-cepatan, ya, agar VM dapat terdengar dengan keseluruhan secara cepat, oke? Baik. Bisakah Anda memberikan data dan valid yang bisa dipercayai semua ngomonganmu di sini, ya, yang menyaksikan Muhammad ke Gua Hira menerima firman? Siapa yang menyaksikan pertemuan antara Muhammad dengan Jibril? Silakan. Begini Pak, saya tuh tidak mau mengomentari omong kosong ya. Tetapi jelas sekali tadi Usman di winnya yang pertama, dia mengutip ayat itu dan mencocokkan untuk nubuatan untuk nabimu, untuk nabi kamu. Ya. Makanya saya bertanya kepada Usman. Oke lah, saya nggak mau bertanya lagi soal di mana ayat di dalam Al-Quran Muhammad itu diperintahkan untuk ke Gua Hira. Pertanyaannya sangat gampang. Apa mukjizat Muhammad? Cuma itu aja. Karena arti mirip dengan Musa itu sama-sama. Bahkan Nabi itu lebih besar melakukan mukjizat daripada Musa. Nah, apa yang terbesar mukjizat Muhammad? Silakan. Nah, ini bertanya pun sudah belepotan. Kan sudah kujawab, ya. Tadi bertanya di mana perintah, sekarang saksi, ya. Sekarang saksi lagi. Oke. Ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, itu tidak ada saksi, hanyalah Allah dan para malaikatnya saja yang bersaksi. Nah,
Sekarang, jika mana saya tanyakan bagaimana Musa, kau kan tadi menyamakan Musa dengan Muhammad ketika menerima pewahyuan. Lalu, siapakah yang menjadi saksi ketika Musa mendapatkan wahyu dari Allah itu tentang loh batu itu? Oke, silakan. Oke. Tadi Pak Usman belum menanggapi pertanyaan saya ya mengenai kitab suci Al-Quran. Katanya Al-Quran itu kitab suci ya. Ini belum Pak Usman menanggapi pertanyaan saya ya. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan, mengapa Al-Quran itu dinamakan kepada binatang-binatang, Pak? Contoh ya, surat Al-Baqarah. Dalam terjemahannya itu apa? Sapi betina. Lalu di 72 itu ditujukan kepada jin. Lalu di 95 itu ditujukan kepada buatin. Nah sekarang saya mau tanya, kapan tin berbuah? Saya tidak menyamakan antara Muhammad dengan Musa. Tapi saya mengikuti pola pikir daripada Pak Usman. Karena Usman menyamakan mencocok-cocokkan nubuatan Musa di Ulangan 15 sampai 18 itu ditujukan kepada Muhammad. Saya tidak sama sekali membandingkan antara saya tidak sama sekali menyamakan antara Musa dengan Muhammad. Saya nggak menyatakan seperti itu. Tetapi yang menyamakan antara Musa dengan Muhammad itu adalah Usman. Oke, pindah lagi sekarang ke topik yang lain. Aku jawab lagi karena Islam itu rasional dan faktanya gitu ya. Ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi, itu semua ada sebab musabab di sana. Sesuatu yang terjadi, itulah maka dikata asbabun nuzul. Ya, dan dinamakan binatang-binatang di situ ya. Nah, sekarang bagaimana penulisan Bible itu dapat dikatakan benar dan dapat dibuktikan keabsahan kebenarannya apabila mana simpang siur dalam setiap informasinya. Oke, monggo. Ya memang ini nubuatan yang ada dalam Alkitab itu sebenarnya yang cocok itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Masias yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah berhubung Anda menolak, Anda nggak pelajari, Anda nggak tahu gitu, Anda mengklaim itu Yesus tidak sama sekali tidak cocok kepada nubuatan itu gitu. Sebelum Anda berbicara soal asbabun nuzul, apakah Anda ini memahami yang disebut sebagai asbabun nuzul? Ya, makanya sekarang begini. Yang menjadi persoalanmu itu apa sekarang? Tadi cerita masalah saksi itu sudah kubantah masalah saksi. Sekarang gantian aku bertanya, ketika Musa menerima pewahyuan di Gunung Sinai itu, siapakah yang menjadi saksi ketika Musa mendapatkan wahyu yang dari 10 perintah itu? Oke, silakan. Baik. Menurut Anda, nubuatan Musa itu ditujukan kepada Muhammad. Tadi saya bertanya, apa mukjizat yang dilakukan oleh Muhammad? Itu aja. Cukup sangat simpel pertanyaannya. Silakan. Asbabun nuzul kan sudah saya terangkan tadi ya, sudah kuterangkan. Kau paham tidak? Al-Quran itu di mana setiap ayat-ayat turun, ayat-ayat itu disampaikan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah, itu ada sebab musabab kejadian di mana sehari-hari ataupun sesuatu tragedi ketika kala itu yang menimpa pada kaum muslimin. Nah, disitulah dikatakan asbabun nuzul, sebab musabab ayat itu turun. Paham? Oke, lanjut. Kalau kita bicara soal penerimaan 10 hukum, Musa itu sangat banyak yang menyaksikannya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa itu disaksikan banyak orang.
Musa diperintahkan naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak yang menyaksikannya. Semua manusia yang dibawanya keluar dari perbudakan Mesir atau Fir'aun itu menyaksikan Musa naik ke gunung Sinai. Siapa yang menyaksikan Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hira? Lalu siapa yang menyaksikan Muhammad keluar dari Gua Hira? Muhammad membawa kitab. Silakan. Yang ketika Musa naik ke atas gunung Sinai itu memang banyak yang menjadi saksi melihat, tapi yang melihat secara langsung bersama-sama dengan Musa, ya, ketika Allah menurunkan firman yang bernama Lok Batu itu, 10 hukum Taurat itu, apakah ada yang melihatnya? Adakah mata lain selain daripada Musa itu sendiri yang melihatnya? Itu maksud saya. Oke, ini kan cerita saksi nih, ya. Oke. Lanjut. Orang banyak itu menyaksikan dia naik ke gunung saja dan turun gunung. Mana ada yang menyaksikan Musa menerima lot batu dari Tuhan itu? Gak ada. Loh, di dalam nubuatan, di dalam misalkan saya beri contoh ya, di dalam Mazmur dikatakan Daud berkata musuhnya akan takluk begitu. Terus yang kedua adalah dibantu Allah. Terus yang ketiga itu Fathu Makkah. Nabi Muhammad SAW itu semua musuhnya itu takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya sangat mengerti. Kamu jangan cuma kumur-kumur, Pak. Apa pertanyaan saya sangat gampang. Apa mukjizat yang dilakukan Muhammad? Itu aja cukup. Saya nggak mau bertanya panjang. Gini Pak, gini. itu hakmu karena Anda itu tidak mengenal sejarah pertemuan Tuhan antara Tuhan dengan Musa, maka yang saya pertanyakan adalah Muhammad, bukan yang lain. Saya udah mengatakan bahwa Musa itu mempunyai saksi ketika Musa naik ke gunung. Dan saksinya umatnya yang keluar dari tanah Mesir atau yang dibawanya keluar dari tanah Mesir. Mereka lah yang menyaksikannya. Nah sekarang yang menjadi persoalan kita ialah siapa yang menyaksikan antara Muhammad dengan Jibril bertemu di Gua Hira. Cuma itu aja. Dalam Kejadian 49, 1 dan 10, Matius 21, 42, 43 itu penerimaan Musa 10 lo batu itu tidak bisa kalian bantah-bantah atau gimana-gimana, karena Al-Quranmu telah menyebutkan tentang Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, dan Taurat yang diberikan Allah kepada Musa itu telah dibenarkan. Memang adanya kitab Taurat. Ngerti kau? Ngerti sampai di sini? Ngerti sampai di sini? Yang menjadi persoalan dan persoalan mengenai Muhammad dengan Jibril. Cuma ini yang kita fokus. Woi, semua sama. Nabi Musa juga tidak ada yang menyaksikannya waktu dia menerima loh batu. Begitu juga dengan Isa Al-Masih dan seluruh nabi-nabi yang lain. Mana ada yang menyaksikan? Karena kalau dia menyaksikan, berarti dia nabi juga. Aduh, diulang lagi ya. Sudah jelas kok, tidak ada saksi. Baca lagi kitabnya tuh, tidak ada saksi. Ketika naik gunungnya memang di situ dituliskan ada yang melihatnya, ya. Tapi ketika Musa sendiri menerima. Nah ini ngaco lagi nih. Kejadian 1 ayat 26, Matius 1 28. Ini gimana nih Pak?
Pertanyaan saya sangat gampang, Pak. Apa mukjizat yang dilakukan oleh Muhammad? Cuma itu, bukan di kitab yang apa? Kitab luar. Kalau Anda mengambil di kitab yang luar, Anda itu sama sekali tidak nyambung. Buktikan saja apa mukjizat yang dilakukan oleh Muhammad. Benar katamu, karena Tuhan telah berfirman kan kepada mereka bahwa mereka selain daripada Musa, mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Yang bisa bertemu dengan Tuhan itu hanya Musa. Tetapi sangat jelas, yang menyaksikan Musa naik ke Gunung Sinai itu umat yang keluar yang dibawa Musa keluar daripada tanah Mesir. Yang menjadi titik persoalan kita sekarang adalah pertemuan antara Muhammad dengan Jibril. Yang menyaksikan pertemuan mereka itu siapa? Di sini titik persoalan dan diskusi kita. Maka setelah perang Mu'tah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, karena keberanian Khalid bin Walid, maka orang Yahudi ini menjadi terbebas dari penjajahan Romawi gitu loh. Nah, kekejaman Romawi ini sudah terhindar. Gara-gara Romawi ini dulunya Yahudi ini kocar kacir. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke situ, Nah, setelah Islam itu datang, maka Rasulullah SAW mengutus apa yang saya angkat bendera, pertanyaan sekarang itu mengenai malaikat Jibril dengan Muhammad. Ini yang menjadi persoalan, titik persoalan di sini. Siapa yang menyaksikan mereka? Ini titik persoalan. Woi sama. Sudah aku jawab tadi di atas ya, tidak ada perintah. Tidak ada perintah ketika ketika Muhammad itu naik ke ke Gua Hira itu tidak ada. Ya, kan sudah aku jawab tadi. Kok musim sana, musim sini, akhirnya Kamu ini ngomong apa? Yang saya pertanyakan, apa mukjizat Muhammad, Pak? Itu yang kutanyakan, bukannya ke sana kemari, tungging sana, tungging sini, cium sana. Yang menjadi pertanyaan saya, apa mukjizat Muhammad? Ngerti nggak sih, Paman? Tante, bukan tante, Paman. loh. Kalau firman itu harus ada saksi, harus ada orang yang melihat. Terus ketika Yesus dibawa-bawa oleh iblis, itu siapa saksinya gitu loh? Kenapa? Oh, jadi Gua Hira itu dipanjat juga gitu ya? Tidak ada perintahnya. Oke, cukup sampai di sini, Pak. Sekarang saya akan mengakhiri semua diskusi ini sebagai penutup, karena Anda tidak bisa lagi mungkar dari pernyataan satu ayat ini. Ya, dan inilah bukti bahwa Al-Qur'an bukan firman Tuhan. Inilah buktinya. Nanti saya buat closing statement sendiri. Baik, teman-teman. Saya akan akhiri permainan ini atau diskusi atau dialog. Ya, beliau ini ya 3886 sudah mengomentari saya dengan jelas bahwa ketika Muhammad pergi ke Gua Hira itu tidak ada perintah bahwa Muhammad dipanggil ke Gua Hira. Oke. Nah, saya akhiri dengan Quran
surat 69 ayat yang ke-40. Jadi sangat jelas di ayat ini bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Tuhan tetapi berasal dari Muhammad yang mulia, bukan dari Tuhan. Karena Pak 3886 sudah menyatakan demikian bahwa Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah untuk menemui Jibril di Gua Hira. Penutupannya ini. Dan bisa dipastikan dan ditegaskan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Jadi karena bukan firman Tuhan, tidak ada perlu lagi yang dipertanyakan di dalam Al-Quran. Cukupkanlah komentar kita bahwa Al-Quran dan Muhammad bukan Nabi dan bukan Al-Quran bukan firman Tuhan. Oke, terima kasih semua teman-teman, dan saya akhiri dengan permohonan maaf saya kepada teman-teman sekiranya ada yang tersakiti atau tersinggung dari pernyataan-pernyataan tersebut. Ya teman-teman, dan ada beberapa komentar yang mungkin belum saya sempat mengomentari atau menanggapi. Saya mohon maaf dulu karena saya udah mulai menanggapi setelah pernyataan ini dinyatakan kepada saya bahwa tidak ada perintah Allah. Tidak ada perintah Allah kepada Muhammad pergi ke Gua Hira bertemu dengan Jibril. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi datang dari Muhammad sendiri. Artinya apa? Artinya Muhammad sendiri mengarang Al-Quran. Surat 69 ayat yang ke-40. Selesai semuanya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Kiranya ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Dan para penonton sendiri yang akan menilai tersebut. Dan ini adalah jawaban cerdas dari diskusi ini. Ya.